Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naurah Awaliyah Nur Afifah dengan nomor NPM 22200111043 dari Prodi Manajemen SDM Aparatur Angkatan 2022 dari Politeknik STI Allen Jakarta. Nah, di sini aku mau ngapain sih? Nah, aku mau memaparkan tugasku, yaitu tugas praktik statistika terapan, yaitu membuat kuesioner dengan judul pengaruh penggunaan layanan perpustakaan STI Allen terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa. Oke, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita ke Word-nya. Nah, penugasan praktik kuesioner dosen Dian Indriani SPD MM mata kuliah Statistika Terapan Politeknik STI Allen Jakarta yang disusun oleh saya sendiri Naurah Awaliyah Nur Afifah 22200111043 kelas BMSDMA 2022. Kuesioner yang saya buat berjudul Pengaruh Penggunaan Layanan Perpustakaan STI Allen terhadap Kualitas Pembelajaran Mahasiswa. Dari kuesioner yang saya buat ini, saya bagi menjadi 2 variabel. Nah, sebelum saya membuat itu, saya sudah membuat dimensi-dimensi dari variabel X. Variabel X-nya yaitu penggunaan layanan perpustakaan STI Allen. Dimensinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, layanan perpustakaan. Kedua, kualitas buku dan materi. Ketiga, kualitas pelayanan. Keempat, fasilitas perpustakaan. Dan terakhir adalah peminjaman dan aksesnya. Nah, selanjutnya dari 5 dimensi yang telah saya buat, saya kembangkan menjadi 5 pernyataan. Nah, 5 pernyataan ini saya taruh untuk menjadi pertanyaan di kuesioner yang saya buat. Yang pertama ada apa sih? Yaitu, seberapa sering menggunakan layanan perpustakaan STI Allen? Jawaban yang paling banyak yaitu terkadang sebanyak 70,3%. Selanjutnya adalah sering sebanyak 27%. Kedua, apakah fasilitas perpustakaan sudah efektif dan memadai untuk belajar? Jawaban yang paling banyak adalah setuju sebanyak 56,8%. Selanjutnya yaitu sangat setuju sebanyak 24,3% dan yang selanjutnya tidak setuju sebanyak 18,9%. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3, apakah peminjaman buku, perpustakaan dan aksesnya dirasa mudah dan efektif? Jawaban yang paling banyak adalah tara, setuju sebanyak 73% dan selanjutnya sangat setuju sebanyak 24,3%. Nomor 4, apakah kualitas buku dan materi di perpustakaan sudah baik? Jawaban yang paling banyak adalah setuju sebanyak 63,9%. Selanjutnya adalah tidak setuju sebanyak 19,4% dan selanjutnya sangat setuju sebanyak 16,7%. Yang kelima, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf perpustakaan? Jawaban yang paling banyak yaitu sangat baik, yaitu sebanyak 63,9% dan cukup baik sebanyak 36,1%. Selanjutnya, kita ke variabel Y, yang berarti kualitas pembelajaran mahasiswa itu sendiri. Nah, dari variabel Y yang saya buat itu menjadi 5 dimensi. Yang pertama, tugas akademis. Yang kedua, pemahaman mata kuliah. Yang ketiga, nilai akademis. Yang keempat, motivasi kuliah. Dan yang kelima adalah kualitas pembelajaran. Nah, dari 5 dimensi yang telah saya buat sebelum saya membuat kuesioner ini, saya membagi menjadi 5 pernyataan yang saya kembangkan dari dimensinya. Yang pertama yaitu nomor 6, apakah penggunaan layanan perpustakaan telah membantu menyelesaikan tugas-tugas akademis dengan baik? Jawabannya adalah yang paling banyak adalah setuju sebanyak 70,3%. Kemudian yang selanjutnya sangat setuju sebanyak 16,2%.
kemudian tidak setuju sebanyak 13,5%. Nomor 7. Sejauh mana layanan perpustakaan telah membantu meningkatkan pemahaman dengan mata kuliah yang dipelajari? Jawabannya adalah setuju paling banyak, yaitu sebanyak 69,4%, selanjutnya adalah sangat setuju sebanyak 16,7%, dan tidak setuju sebanyak 13,9%. Yang ke-8, apakah penggunaan layanan perpustakaan telah memengaruhi nilai akademis secara positif? Jawaban yang paling banyak adalah setuju, sebanyak 59,5%, dan selanjutnya tidak setuju sebanyak 21,6%, dan selanjutnya sangat setuju sebanyak 18,9%. Kemudian ke pertanyaan nomor 9, apakah adanya layanan perpustakaan jadi meningkatkan motivasi kuliah dalam belajar? Jawaban yang paling banyak adalah setuju sebanyak 45,9%, kemudian tidak setuju sebanyak 35,1%, dan sangat setuju sebanyak 18,9%. Dan yang terakhir pernyataannya yaitu sejauh mana layanan perpustakaan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran Anda secara keseluruhan. Jawaban yang paling banyak yaitu baik, sebanyak 86,5%, dan selanjutnya yaitu sangat baik sebanyak 10,8%. Itu tadi pemaparan dari Word, yaitu pernyataan dan jawaban kuesioner responden dari penugasan praktik pengaruh penggunaan layanan perpustakaan STIA terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa. Setelah kita melihat dimensi-dimensi dan pengembangannya dari model pertanyaan, selanjutnya kita ke data Excel. Check it out. Oke, kita langsung aja yuk lihat perhitungan di Excel-nya. Nah, sebelumnya saya membuat jadi 2 sheet, yaitu variabel X dan Y, penggunaan layanan perpustakaan untuk variabel X, dan variabel Y yaitu kualitas pembelajaran mahasiswa. Nah, kita bahas dulu yuk variabel X-nya. Dari 30 responden, kemudian di sini saya memberi keterangan ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 dengan skor dan juga nilainya. Nah, ini sudah saya hitung manual, yaitu ada sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian dari situ baru saya bisa menemukan skornya. Skor yang saya dapatkan yaitu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung B7 sampai dengan F7. Jadi saya shift semua dari sini sampai sini ya teman-teman. Kemudian hasilnya adalah tara 14. Sampai bawah juga saya menggunakan rumus yang sama ya. Nah, contohnya ini sama, rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung B25 sampai F25. Hasilnya sama, yaitu hasilnya 16, berbeda ya teman-teman. Nah, lanjut kita sampai bawah. Nah, ada hasil yang berbeda juga nih teman-teman, yaitu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung B32 sampai F32. Hasilnya adalah 18. Jadi itu tadi cara saya mencari skor dari setiap jawaban responden. Kemudian untuk mencari nilai, saya menggunakan rumus manual dengan cara dari 10 pertanyaan dan pernyataan yang telah saya buat itu ada 10 dari 2 variabel. Kemudian saya membagi skor dari 100, nilai 100 saya bagi menjadi 5 karena ada 5 pertanyaan untuk menjadi 100 poin gitu ya teman-teman. Nah, di sini dengan cara 14 dikali 5 yaitu 70. Dan begitu seterusnya. Untuk 16 dikali 5 sama dengan 80, dan juga 15 dikali 5 sama dengan 75. Jadi itu dia cara saya mencari skor dan nilai
dari jawaban responden. Selanjutnya, di sini juga saya menghitung totalnya masih dengan rumus yang sama untuk mencari total sama dengan sum dalam kurung G7 sampai dengan G36. Kemudian hasilnya adalah 448. Kemudian masih dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum dalam kurung H7 sampai H36. Hasilnya 2240. Itu dia cara saya mencari skor dan nilai. Nah, kita langsung aja ke manual datanya, yaitu di sini ada data tunggal, skor, dan juga nilai. Nah, pertama itu adalah rata-rata. Nah, gimana sih saya mendapatkan rata-rata dari jawaban responden kuesioner yang telah saya buat? Yaitu, ini dia rumusnya. Sama dengan average dalam kurung G7 sampai G36. Jadi saya shift semua dari atas sampai bawah dan hasilnya 14,93. Selanjutnya, masih menggunakan rumus yang sama untuk saya menemukan nilai dari jawaban responden, yaitu sama dengan average dalam kurung H7 sampai H36. Saya shift semua nilainya dari atas sampai bawah dan hasilnya 74,67. Itu dia dengan rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah nilai minimal yang saya temukan, yaitu dengan rumus ini dia. Sama dengan min dalam kurung G7 sampai G36. Saya shift semua hasilnya 11. Selanjutnya masih dengan rumus yang sama nih untuk mencari nilai minimal, yaitu sama dengan min dalam kurung H7 sampai H37. Hasilnya 55. Nah, selanjutnya kita cari yuk nilai maksimalnya. Nah, ini dia rumusnya sama dengan maksimal dalam kurung G7 sampai G36. Hasilnya 18. Nah, untuk mencari nilai maksimal dari nilainya masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan maksimal. Saya shift semua dari atas sampai bawah. Untuk nilainya, nilai maksimal 90. Selanjutnya ada simpang baku. Nah, rumusnya ini rada berbeda ya teman-teman, yaitu sama dengan STDEV titik S dalam kurung G7 sampai G36. Hasilnya 1,57. Nah, selanjutnya kita mencari simpang baku dari nilai yang telah saya buat di sini, yaitu sama dengan STDIV titik S dalam kurung H7 sampai H36. Hasilnya 7,87. Nah, selanjutnya kita cari variansnya, yaitu dengan rumus sama dengan var titik S dalam kurung G7 sampai G36. Ini dia hasilnya 2,48. Selanjutnya masih dengan rumus yang sama. Dan saya shift 61,95. Nah, itu dia hasilnya ya. Jadi selanjutnya kita mencari modusnya dengan rumus yang berbeda juga. Sama dengan mode titik SNGL dalam kurung G7 sampai G36. Hasilnya ini dia 15. Selanjutnya mencari modus dari nilai yang telah ada di sini masih dengan rumus yang sama dengan mode SNGL 75. Nah, itu dia. Selanjutnya dengan median. Nah, median ini dengan rumus MEDIAN. Selanjutnya dalam kurung G7 sampai G36 15. Kemudian untuk mencari median dari nilai masih menggunakan rumus yang sama dengan median dalam kurung shift semua dari atas sampai bawah dan hasilnya 75. Kemudian untuk mencari koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini rumusnya ada berbeda ya teman-teman, yaitu ini dia. Sama dengan STDEV titik S dalam kurung G7 sampai G36 garis miring average dalam kurung G7 sampai G36 tanda bintang kemudian 100%. Hasilnya tara 11%. Itu dia koefisien variasi dan skor yang telah
ada di sini ya. Selanjutnya adalah mencari nilai koefisien variasi dari nilai. Nah, yaitu masih dengan rumus yang sama ya teman-teman. Kemudian shift-nya di kolom nilai, jangan di kolom skor dong. Nah, hasilnya berapa sih teman-teman? Ini dia, masih sama yaitu 11%. Selanjutnya adalah range. Nah, untuk mencari range ini saya mencari manual, yaitu hasilnya 7. Dan untuk range-nya saya juga mencari manual, yaitu totalnya 35. Nah, selanjutnya ada totalnya, yaitu ada 30. Kemudian hasil mencari nilai K itu juga saya manual, hasilnya 5 komaan. Jadi saya bulatkan jadi 6 dan P-nya ada 2. Yaitu ada 2 varians. Nah, selanjutnya adalah ini dia, data analisis deskriptif statistik. Jadi yang tadi yang saya jelaskan adalah manual data. Selanjutnya ini adalah data analisis dari Excel itu sendiri yang langsung otomatis muncul menggunakan ini data, kemudian pencet data analisis. Jadi cara saya membuat seperti ini, terus saya pencet deskriptif statistik, kemudian pencet OK, kemudian saya input di sini range-nya dari mana sampai mana saya save, kemudian pencet output range agar masuknya ke sheet yang ini, kemudian saya pencet aja di sini, misalkan saya mau ngisi di sini kayak gitu ya teman-teman, kemudian pencet juga summary statistik kayak gitu untuk mendapatkan hasil data analisis deskriptif seperti ini. Nah, lanjut aja kita cek ya. Ini dia mean-nya, rata-ratanya untuk skor tara 14,93 sama. Selanjutnya adalah kita cari standar errornya, ternyata sudah langsung ditampilkan, yaitu sebanyak 0,287411489. Selanjutnya adalah median, yaitu tara 15. Apakah benar? Ternyata benar ya, benar teman-teman, hasilnya juga 15, berarti udah sesuai. Kemudian mode-nya yaitu 15 dan hasilnya modusnya sama ya teman-teman, yaitu hasilnya 15, udah sesuai. Kemudian standar deviation yaitu 1,57 dan sekian, berarti sama dengan tara simbang bakunya, yaitu standar deviationnya hasilnya benar ya, 1,57. nih, yay, sama. Selanjutnya sample variance. Nah, sample variance ini adalah variance, hasilnya 2,47816092. Tara, variance-nya udah sesuai ya teman-teman, hasilnya 2,48. Karena 2,47 sekian jika dibulatkan jadi 2,48, berarti perhitungan manual saya dan juga perhitungan otomatis sudah sesuai. Selanjutnya adalah ada kurtosis, yaitu 0,584521306. Squeness-nya yaitu minus 0,2236711166. Nah, selanjutnya adalah range nih teman-teman. Range-nya sudah sesuai, yaitu hasilnya adalah 7. Nah, untuk nilai minimumnya yaitu tara 11. Udah sesuai ya teman-teman, hasilnya juga 11. Maksimumnya tara 18. Udah sesuai, hasil skor maksimumnya yaitu 18. Kemudian ada sum. Sum adalah jumlah semua skor yang telah saya hasilkan. Di sini sudah manual, hasilnya juga sama, tara 448. Nah, kemudian adalah count-nya yaitu 30. Nah, udah sesuai semua akhirnya. Nah, selanjutnya kita ke kolom nilai. Nah, di nilai ini dia yang kita sesuaikan ya, ada di nilainya. Nah, yang pertama adalah min.
hasilnya 74,666667. Ini dia, yeay, udah sesuai ya. Berarti udah benar hasilnya 74,666667. Selanjutnya adalah standar errornya ada 1,4 sekian. Kemudian ada median. Ini dia mediannya, yaitu sebanyak 75. Udah sesuai juga ya sama yang udah otomatis sama yang manualnya. Hasilnya juga 75. Kemudian ada modenya atau modus, hasilnya tara 75. Berarti udah sesuai ya teman-teman, hasilnya juga 75. Kemudian ada simpang baku yaitu standard deviation. Tara, hasilnya 7,8710 sekian. Dan hasilnya adalah sama teman-teman. Nah ini dia 7,87 sekian. Jadi udah sesuai ya. Selanjutnya sample variance atau variance, hasilnya 61,95 sekian. Tara, variance-nya udah sesuai juga ya nilai variance-nya. Selanjutnya kurtosis ada 0,5 sekian, skewness minus 0,22 sekian. Nah selanjutnya range-nya yaitu 35, sudah sesuai. Untuk nilai minimumnya adalah 55. Jadi hasilnya udah sesuai. Selanjutnya maksimumnya ada 90, sudah sesuai 90. Sumnya untuk total dari nilai itu sendiri. Tara. Jadi hasilnya 2240 dan udah sesuai juga ya sama yang dihasilkan otomatis sama Excel-nya. Ini dia. Kemudian untuk count-nya 30. Selanjutnya di sini juga saya memberikan gambaran untuk hasil nilai dari jawaban responden saya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut aja yuk. Nah, karena tadi kita udah membahas manual data dan juga data analisis deskriptif statistik dari variabel X, selanjutnya kita ke variabel Y yuk. Nah, ini dia variabel Y, yaitu kualitas pembelajaran mahasiswa. Di sini juga masih sama, yaitu terbagi menjadi 5 pernyataan. Dari 5 pertanyaan ini saya tulis jadi keterangannya P6, P7, P8, P9, dan P10. Kemudian memberikan skor dan juga nilai. Cara saya mencari skornya yaitu masih sama. Ini dia rumusnya, sama dengan sum dalam kurung B7, F7. Hasilnya 16. Nah, kemudian saya mencari nilai yaitu dengan cara 16 dikali 5. Masih dengan cara yang sama ya teman-teman. 16 dikali 5 yaitu 80. Jadi di sini saya menghitung manual. Nah, selanjutnya dari atas sampai bawah menggunakan rumus yang sama. Saya menyelesaikan dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum dalam kurung B32 sampai F32, hasilnya 18. Nah, masih sama sampai bawah juga ya teman-teman, yaitu sama dengan sum dalam kurung B35 sampai F35, hasilnya yaitu 16 ya teman-teman. Kemudian dikali 5 yaitu 80. Di sini juga saya memberikan total dari skor dari jawaban responden, yaitu sama dengan sum dalam kurung G7 sampai G35. Jadi saya shift dari atas sampai bawah hasil dari responden, hasil skornya ya teman-teman. Hasilnya tara, totalnya 429. Kemudian untuk total dari nilai yaitu sama dengan sum di blok atas sampai bawah. Ini dia hasilnya, yaitu ini dia hasilnya 2145. Oke, lanjut aja yuk kita ke manual data yang telah saya cari dan saya buat. Ini dia, terdapat data tunggal, skor dan juga nilai. Saya membagi menjadi 2 ya, skor dan nilai. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya ini dia dengan rumus sama dengan average dalam kurung G7 sampai G35, hasilnya 14,79. Dan untuk mencari nilainya yaitu ini dia,
untuk mencari nilainya 73,97 dari hasil. Tara, rumusnya average dalam kurung H7 sampai H35. Hasilnya 73,97. Selanjutnya nilai minimal dari skor yang telah ada, yaitu dengan rumus sama dengan min dalam kurung G7 sampai G35. Ini dia hasil sifannya dari atas sampai bawah ya teman-teman. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya untuk mencari nilai masih rumus yang sama ya. Jadi sama dengan min dalam kurung H7 sampai H35. 60. Untuk mencari nilai maksimalnya, ini dia rumusnya sama dengan max dalam kurung G7 sampai G35. Ini dia sifannya, hasilnya 18. Selanjutnya untuk mencari maksimal dari nilainya dengan rumus yang sama juga, hasilnya 90. Kemudian untuk mencari simpang baku, rumusnya itu STDIV titik S. Hasilnya 1,35. Kemudian mencari nilai masih dengan rumus yang sama, hasilnya 6,73. Nah, selanjutnya kita cari variansnya. Untuk mencari varians, saya menggunakan rumus var titik S dalam kurung G7 sampai G35. Hasilnya 1,81. Untuk mencari nilai untuk mencari varians dari nilai masih dengan rumus yang sama, hasilnya 70. Nah, untuk median itu sendiri menggunakan rumus median dalam kurung G7 G35, hasilnya 15. Dan untuk untuk median dari nilainya itu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan median, hasilnya 75. Kemudian koefisien variasi dari skornya, ini dia yang berbeda rumusnya, yaitu STDIV titik S dalam kurung G7 sampai G35 garis miring average dalam kurung G7 G35. Kemudian tanda bintang 100%, hasilnya tara 0,091. Nah, kemudian untuk mencari koefisien variasi dari nilainya masih dengan rumus yang sama, hasilnya 0,091. Kemudian kita mencari range dan juga di sini saya menghitung manual, teman-teman. Saya hitung manual dan hasilnya adalah 6 ya, teman-teman. Kemudian untuk nilainya itu 30. Nah, untuk N dan ini tuh saya menghitung manual, jadi hasilnya adalah 30. Dan untuk K-nya dengan rumus 1 plus 3,3 X log N, itu log N itu bisa disebut juga 30 ya teman-teman. Jadi hasilnya 5,N dan saya bulatkan menjadi 6. Kemudian P-nya di sini saya menghasilkan 2. Nah, dari manual data yang telah saya cantumkan di sini juga kita bisa membandingkan dari analisis Excel-nya secara otomatis. Nah, yang pertama ada kolom 1 yaitu skor dan kolom kedua adalah nilai. Nah, langsung aja kita bandingkan ya. Nah, untuk di sini yaitu min sebanyak hasilnya adalah 14,79 sekian-sekian. Dan ternyata untuk minnya itu sudah sesuai ya teman-teman. Hasilnya 14,79. Selanjutnya standar errornya ternyata ada 0,25 sekian. Untuk median itu sendiri hasilnya 15. Berarti untuk mediannya sudah sesuai ya teman-teman, yaitu 15 juga. Untuk mod atau modus hasilnya 14. Hasilnya juga udah sesuai, modusnya 14. Standar deviation atau disebut juga simpang baku hasilnya 1,3405 sekian. Jadi simpang bakunya itu juga udah sesuai karena 1,35 itu sudah menjadi bulatannya. Karena 1,34 sekian itu juga dibulatkan menjadi 1,35 untuk sampel variance-nya. Nah, hasilnya adalah 1,81 sekian. Jadi untuk variansnya itu juga udah sesuai teman-teman. Selanjutnya adalah kurtosis. Hasilnya adalah 0,1414949. Untuk sekiannya 0,31 sekian. Untuk range-nya juga udah sesuai yaitu 6. Untuk nilai minimumnya juga sudah sesuai yaitu 12. Untuk nilai maksimumnya juga sudah sesuai yaitu 18. Nah, selanjutnya adalah sum atau total. Di sini juga sudah saya
berikan yaitu sebanyak hasilnya adalah 429. Apakah sudah sesuai? Tara, sudah sesuai. Untuk count-nya juga sudah sesuai yaitu 30. Kemudian selanjutnya adalah kolom kedua yaitu dari nilai. Kita jauhkan dulu. Nah, ini. Jadi kelihatan ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas kolom kedua yaitu nilai min yang pertama 73,96551724. Jadi jika dibulatkan, tara, hasilnya 73,97. Jadi sudah sesuai. Standar errornya ternyata ada 1,2501 sekian dan mediannya itu adalah 75. Ini dia mediannya, sudah sesuai juga ya. Hasilnya itu 75. Kemudian mode atau modusnya juga sudah sesuai yaitu 70. Kemudian standar deviation atau simpang bakunya yaitu 6,73. Sekian juga sudah sesuai. Kemudian sample variance-nya yaitu 45,32019 sekian. Variance-nya juga udah sesuai ternyata teman-teman ya. Variance-nya juga udah sesuai yaitu ini dia 45,31. Sudah sesuai ya teman-teman. Untuk kurtosis itu sendiri ternyata ada 0,14 sekian dan skewness-nya 0,31 sekian dan untuk range-nya juga sudah sesuai 30. Ini dia 30. Untuk nilai minimumnya juga sudah sesuai yaitu 60. Kemudian nilai maksimumnya ada 90. Count-nya juga sudah sesuai yaitu 30. Nah, selanjutnya di sini juga saya memberikan gambaran yaitu di sini ada terlihat gitu hasil nilai jawaban responden dari variabel Y-nya sebanyak ini ya teman-teman ada 30 orang dan ini dia variasi nilainya. Oke, itu dia pemaparan mengenai data dan juga data analisis dari hasil responden kuesioner saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.